Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bu Dian di Matematika Wajib. Kali ini kita akan membahas mengenai program linier. Salah satu bagian yang sangat penting di dalam program linier yaitu menentukan model matematika dari suatu soal cerita. Nah, apa itu yang dimaksud dengan model matematika? Model matematika itu biasanya berisi tentang persamaan atau pertidaksamaan yang kita peroleh dari suatu soal cerita. Nah, di dalam model matematika, untuk program linier itu ada dua bagian. Yang pertama itu ada yang namanya bagian kendala. Ini biasanya berbentuk pertidaksamaan. Bagian kendala ini menunjukkan keterbatasan aspek di dalam permasalahan program linier. Nah, sementara bagian yang kedua itu ada yang namanya fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Nah, fungsi ini bertujuan untuk menentukan nilai optimum, yaitu maksimum dan minimum. Nah, jadi inilah bagian dari model matematika. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya di dalam soal cerita. Suatu jenis makanan ternak membutuhkan 5 kilogram daging dan 3 kilogram tepung. Makanan ternak jenis lain membutuhkan 6 kilogram daging dan 8 kilogram tepung. Jika tersedia daging 60 kilogram dan tepung 48 kilogram, sedangkan bahan yang lain cukup tersedia, maka tentukanlah model matematikanya. Nah, di sini ingat kita punya dua jenis makanan ternak dan ada bahan untuk membuatnya yaitu daging dan tepung. Nah, model matematika dari soal cerita ini bisa kita buat dengan bantuan tabel. Namun sebelum membuat tabel, kita lihat dulu. Kita misalkan bahwa X itu adalah banyak makanan ternak jenis pertama. Kita misalkan lagi Y banyak makanan ternak jenis yang kedua. Nah, setelah kita misalkan seperti ini, kita buat tabel. Nah, X ini banyak makanan jenis pertama, Y ini banyak makanan jenis kedua, terus ada persediaan. Nah, karena ada dua bahan, kita lihat yang pertama yaitu daging. Untuk jenis yang pertama, kita butuh 5 kilogram daging. Kita tulis di sini angka 5. Nah, makanan ternak jenis lain, kita butuh 6 kilogram daging. Berarti di sini kita tulis angka 6. Nah, persediaan daging kita tulis di sini. Daging tersedia itu 60 kilogram, maka kita tulis angka 60 di sini, di persediaan daging. Nah, sekarang kita lihat tepung yang kedua. Tepung, untuk yang pertama, jenis makanan yang pertama, kita butuh 3 kilogram tepung. Kita letak di sini. Yang kedua, kita butuh tepung 8 kilogram, persediaan tepung ada 48 kilogram. Nah, jadi dari tabel ini kita bisa buat pertidaksamaannya atau fungsi kendalanya. Nah, kita bisa buat seperti ini. 5 kita kalikan dengan X ditambah 6 kalikan dengan Y, itu kurang sama dengan 60. 60 ini persediaannya ya. Nah, kenapa kita tulis kurang dari atau sama dengan? Nah, kita lihat lagi. Persediaan daging itu 60 kilogram. Jadi tidak mungkin lebih dari 60 karena maksimumnya hanya tersedia 60. Yang boleh itu kurang dari 60 atau sama dengan 60.
Nah, begitu juga dengan tepung. Tepung berarti 3x tambah 8y kurang dari sama dengan 48. Ya. Jadi tidak mungkin kita buat di sini lebih dari 48 karena maksimumnya tepung hanya 48. Nah, setelah itu kita lihat X. X ini adalah banyak. Nah, kalau kita bicara banyak itu selalu positif. Maka X-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Begitu juga dengan Y. Y itu kan banyak ya, banyak makanan ternak jenis kedua. Nah, kalau banyak berarti juga harus lebih sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh yang kedua. Seorang pasien dianjurkan untuk memakan makanan yang mengandung paling sedikit 18 gram vitamin A dan 24 gram vitamin B tiap hari. Suatu takaran obat mengandung 6 gram vitamin A dan 4 gram vitamin B. Sedangkan takaran obat jenis lain mengandung 3 gram vitamin A dan 6 gram vitamin B. Jika pasien itu ingin mencampurkan obat, tentukanlah model matematikanya. Maka dari sini kita bisa membuat seperti contoh satu tadi. Kita misalkan dulu, X itu adalah banyak obat jenis pertama, Y banyak obat jenis kedua, terus kita buat tabel. Jadi di sini kita tulis X, Y, dan persediaan. Nah, karena ada 2 vitamin, kita tulis di sini. Vitamin A. Kita lihat untuk yang pertama. Untuk yang pertama, itu kita takaran obat. Yang pertama itu vitamin A-nya 6 gram. Sementara vitamin A untuk yang kedua, jenis obat yang kedua yaitu 3. Persediaan vitamin A itu ada 18. Jadi kita tulis di sini 18. Sekarang kita lihat vitamin B. Untuk obat jenis pertama, vitamin B-nya itu adalah 4 gram. Terus jenis obat yang kedua, vitamin B-nya adalah 6. Sementara persediaan vitamin B itu ada 24. Maksudnya bukan persediaan ya, tapi paling sedikit itu vitamin B-nya di sini ada 24. Nah, maka dari sini bisa kita buat fungsi kendalanya seperti ini. 6x ditambah 3y lebih sama dengan 18. Kenapa kita tulis lebih? Karena di sini seorang pasien itu harus memakan makanan mengandung paling sedikit 18. Jadi paling sedikit 18. Bolehkah lebih dari 18? Boleh. Bolehkah sama dengan 18? Boleh. Bolehkah kurang dari 18? Tidak boleh, karena paling sedikitnya 18. Jadi 18, 19, dan seterusnya boleh. Maka karena paling sedikit, berarti ini harus lebih dari sama dengan 18. Begitu juga dengan yang vitamin B. Nah, sebelum kita ke vitamin B, ini kita sederhanakan dulu ya. Semua bisa kita bagi 3. Jadi 6 bagi 3, 2. 3 bagi 3, 1. 18 bagi 3, yaitu 6. Sekarang kita ke vitamin B. 4x tambah 6y lebih sama dengan 24. Karena apa lebih? Karena paling sedikitnya orang itu harus memakan 24. Jadi dia tidak boleh kurang dari 24. Maka kita tulis lebih dari sama dengan 24. Ini juga bisa kita kecilkan atau sederhanakan menjadi 2x tambah 3y lebih sama 12. Nah, sekarang X-nya itu banyak obat berarti juga harus lebih dari sama dengan 0. Y-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Nah, inilah
fungsi kendala atau bagian kendala dari contoh soal yang kedua. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Seorang pedagang mainan ingin membeli mainan untuk persediaan di tokonya maksimum 100 paket. Mainan yang akan dibeli adalah jenis A dengan harga 6.000 per paket dan jenis B 8.000 per paket. Uang yang tersedia untuk modal adalah 720.000. Jika keuntungan mainan jenis A 2.000 per paket dan mainan jenis B 1.500 per paket, maka tentukanlah model matematika agar keuntungannya maksimum. Nah, di sini kita sudah bicara tentang maksimum dan minimum. Maka dari contoh 3 ini kita bisa menentukan bagian kendala dan bagian fungsi sasaran atau tujuannya. Nah, ini juga kita bisa gunakan tabel, namun kita juga bisa langsung. Ya, kita misalkan yang pertama, X itu adalah mainan jenis A, banyak mainan jenis A. Y itu adalah banyak mainan jenis B. Nah, terus kita lihat bagian kendalanya. X tambah Y kurang sama dengan 100. Nah, ini kita dapat dari sini. Bahwa toko tersebut itu hanya dapat menampung 100 paket. Ya, atau memuat 100 paket. Artinya mainan A dan B itu digabung. Ya, jadi X tambah Y itu hanya bisa maksimumnya 100. Tokonya hanya memuat 100. Jadi tidak mungkin lebih dari 100. Maka kita buat seperti ini. X tambah Y itu kurang dari sama dengan 100. Nah, sekarang kita lanjut ke modal. Nah, jenis A itu kita beli dengan harga beli 6.000 per paket. Berarti 6.000 X. Yang B kita beli 8.000 per paket. Berarti 8.000 Y. Nah, modal kita yang tersedia itu 720.000. Berarti kurang dari sama dengan 720.000. Tandanya kurang ya. Karena uangnya hanya 720, tidak bisa kita buat lebih, ya. Kalau sama dengan 720 boleh. Jadi kurang sama dengan 720.000. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan, kita bagi semua. Ini kita bisa bentuk menjadi 3X tambah 4Y kurang sama dengan 360. Nah, terus kita ingat juga bahwa X itu banyak mainan, berarti harus lebih dari sama dengan 0. Y-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Ya, jadi inilah bagian kendala. Nah, karena kita sudah bicara keuntungan, berarti kita bisa membuat fungsi objektif atau fungsi sasarannya. Nah, fungsi objektif atau sasarannya kita buat seperti ini. Fx, Y, keuntungan tadi jenis A 2.000. Berarti kita buat 2.000X ditambah yang B itu 1.500 keuntungannya, berarti 1.500Y. Jadi untuk fungsi objektifnya seperti ini, fungsi kendalanya ini. Nah, inilah model matematika dari contoh soal yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang keempat. Seorang pedagang ikan menggunakan sepeda motor untuk berkeliling menjual ikan mas dan ikan mujair. Harga beli ikan mas adalah 15.000 per kilo dan dijual 18.000 per kilo. Sedangkan ikan mujair dibeli 12.000 per kilo dan dijual 15.000 per kilo. Modal yang tersedia hanya 300.000. Sedangkan sepeda motornya hanya dapat mengangkut tidak lebih dari 40. Nah, di sini
kita juga sudah bicara tentang keuntungan. Jadi selain fungsi kendala, di sini juga kita bisa tentukan fungsi objektif. Dengan cara yang sama seperti contoh ketiga, ini juga kita bisa buat tabel dan bisa juga langsung ya. Nah, kita misalkan banyak ikan emas itu X, banyak ikan mujair itu Y, maka model matematikanya bisa kita tulis bagian kendalanya seperti ini. X tambah Y kurang sama dengan 40. Nah, kenapa kita buat kurang dari 40? Karena motornya hanya bisa mengangkut 40 kg dari jumlah kedua ikan tersebut. Ya, jadi beratnya kalau dijumlah X tambah Y itu maksimumnya 40. Jadi tidak boleh lebih dari 40. Maka ini tidak boleh lebih ya, harus kurang. Sama dengan 40 boleh. Jadi makanya tandanya kurang dari atau sama dengan. Kurang dari sama dengan. Sekarang kita lihat harga beli. Nah, kalau kita membeli itu ada hubungannya dengan modal ya. 15.000 untuk ikan mas, berarti 15.000 X. Dan 12.000 untuk ikan mujair, berarti 12.000 Y. Nah, modal kita itu maksimumnya hanya 300.000. Tidak mungkin kita belanjanya lebih ya. Maka ini harus kurang dari sama dengan 300.000. Ini bisa disederhanakan, bisa dibagi. Bisa kita tulis menjadi 5X tambah 4Y kurang dari sama dengan 100. Sama-sama kita bagi 3.000 ya. Nah, kita ingat lagi X itu banyaknya ikan mas, berarti kalau banyak itu harus lebih dari sama dengan 0. Begitu juga Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Jadi inilah bagian kendala dari contoh soal keempat. Nah, karena di soal ini ada harga jual dan harga beli, maka di sini kita bicara tentang keuntungan. Nah, untuk keuntungan itu kita bisa gunakan fungsi objektif atau fungsi sasaran. Ya, kita bisa menulisnya seperti ini. Fx, Y sama dengan. Jadi ini keuntungan. Keuntungannya kita beli 15.000, kita jual 18.000. Berarti keuntungannya kita kurang 18.000 dikurang 15.000, kita kali dengan ikan emasnya tadi jumlahnya X ya. Nah, tambah untuk mujair kita belinya 12.000, kita jual 15. Berarti keuntungannya adalah 15.000 dikurang 12.000. Mujair itu banyaknya Y, jadi kita tulis Y. Ini tinggal kita kurangkan. Maka fungsi objektif dari keuntungannya adalah ini dikurang 3.000X, ini dikurangkan, itu adalah 3.000, tinggal kita kalikan Y, 3.000. Nah, ini bagian kendala dan ini fungsi objektif dari contoh soal yang keempat. Nah, demikianlah tadi cara menentukan model matematika dari soal cerita di program linier. Mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.